Shalom, puji Tuhan. Karena pada hari ini kita boleh berkumpul bersama, walaupun di rumah masing-masing, walaupun secara online, tapi itu tidak mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia, kita meninggikan Dia. Sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada cabang-cabang GKPY, itu GKPY MT Haryono Tangerang dan ranting-rantingnya, dan GKPY Kampung Melayu, Teluk Naga, dan GKPY Kartini, dan GKPY Lemah Abang Bekasi, dan GKPY Solo, dan GKPY Kalimantan, dan seluruh jemaat GKPY Jatinegara. Mari saudara, kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan Dia, kita mau persiapkan hati kita mau tinggikan Dia. Kita angkat pujian, kudus, kuduslah Tuhan. Biarlah pada saat ini hati kita meninggikan Dia, hati kita tertuju kepada Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta
Sembah dia, puji dia, muliakan dia dengan segenap hati. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadiratnya yang kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Haleluya Yesus. Karena Engkau beserta kami Tuhan, kami tidak akan pernah takut Tuhan. Sekalipun sekeliling kami Tuhan menakutkan, mengkhawatirkan, tapi apabila kami bersama Engkau Tuhan, kami tenang Tuhan. Karena Engkau selalu beserta kami Bapa. Karena Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami ya Bapa. Sehingga kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Ya ralaraba shikinara laraba shikinara laraba shikinara laraba ya ralaraba ya ralaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkan
memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau sudah memberikan kemenangan dan kemenangan bagi umat-Mu ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, negeri kami yang tercinta ini ya Bapa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai detik ini kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Amen. Kami merasakan hangatnya pelukan kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Amen. Bapa terima kasih, kalau saat ini kami boleh duduk diam, kami boleh beribadah Tuhan. Bapa kami tahu Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan, karena Engkau yang beserta dengan kami Bapa. Bapa hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan melihat Bapa kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa mungkin kondisinya masih tidak baik Tuhan. Bapa tapi kami tidak kehilangan harapan kami Tuhan. Kami harus terus berharap sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, terjadi sesuai kehendak Tuhan. Bapa biarlah Tuhan yang menopang bangsa Indonesia Tuhan. Apapun kondisi ke depan Tuhan, kami anak-anak Tuhan tetap bersepakat Tuhan. Amen. Satu hati Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Amen. Kami berdoa, kami memberikan berkat Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Amen. Bapa berkati Tuhan, berikan hikmat marifat yang berasal dari Tuhan. Berikan kebijaksanaan Tuhan untuk kepala presiden kami Tuhan, kepala negara kami Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Berserta jajarannya Tuhan, sampai Tuhan bagian yang terkecil Tuhan. Biar segala keputusan yang diambil Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk GKPY Tuhan, bahkan cabang-cabangnya juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar segala sesuatu yang terjadi Tuhan boleh sesuai dengan rencana Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, kami alaskan Tuhan, segala sesuatu yang akan kami lakukan hari esok Tuhan, hanya untuk Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan, biar Engkau sendiri yang jaga setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, bahkan kami sudah berdoa untuk gereja kami. Kami sudah berdoa juga buat jemaat-jemaat ya Bapa. Biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap di dalam Engkau Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh tetap bersandar kepadamu dan tetap beriman kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena begitu banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Dan banyak rancangan yang indah yang Kau sediakan bagi kami, bahkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dan biarlah ucapan ini itulah doa bagi saudara dan saya pada hari ini, pengakuan saudara dan saya kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, amin, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali dalam GKPI Online Service. Kita patut bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk beribadah kembali walaupun secara online.
Doa saya kiranya kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh memuji, memuliakan, dan menyembah nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami seperti tanah yang subur, supaya saat benih firman Tuhan ditabur, dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema GKPY Jatinegara bulan Mei ini adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Untuk tema tahunannya seperti kita ketahui adalah satu jiwa bagi Tuhan. Bapak Gembala minggu pertama bulan Mei telah menyampaikan firman Tuhan bahwa saat ini ladang sudah menguning. Banyak tuaian untuk dituai tetapi pekerja sedikit. Saat ini Tuhan sebagai yang empunya tuaian itu memanggil kita untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Apa respon kita saat Tuhan memanggil kita untuk bekerja di ladangnya? Pagi ini kita akan melihat 3 pilihan respon yang kita miliki kepada panggilan Tuhan. Mungkin ada yang berpikir bahwa panggilan Tuhan adalah ketika seseorang menjadi seorang pendeta atau seorang misionaris. Tetapi sesungguhnya panggilan Tuhan tidak diberikan eksklusif hanya kepada orang-orang yang menjadi pendeta atau misionaris, melainkan juga kepada seluruh pengikutnya. Saya memiliki panggilan dari Tuhan. Bapak, Ibu memiliki panggilan dari Tuhan. Kita semua memiliki panggilan dari Tuhan. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk belajar di sekolah hingga umur 20 tahun. Bekerja mencari uang hingga umur 60 tahun. Dan menikmati pensiun hingga kematian datang. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan. Setiap orang memiliki panggilan uniknya masing-masing menurut rancangan Tuhan. Dan setiap dari kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan ini. Mari kita bahas 3 pilihan respon tersebut. Respon yang pertama, ini aku tidak mau. Kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yunus, pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dalam kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus. Tetapi Yunus mengatakan, aku tidak mau. Mungkin beberapa dari kita pernah melewati hal yang sama dengan Yunus. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita menolak untuk melakukannya karena beberapa alasan. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang terlihat merugikan untuk kita. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk berbuat baik kepada orang yang kita tidak suka. Atau mungkin karena kita merasa tugas yang Tuhan berikan terlalu berat. Inilah pilihan respon kita yang pertama. Ini aku tidak mau. Mari kita lihat pilihan respon yang kedua. Ini aku, utuslah orang lain. Pada kitab Keluaran, Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan 13 menceritakan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang terlihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu
dan mengajar engkau. Apa yang harus kau katakan?" Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain. Mungkin beberapa dari kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti Musa. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak cocok untuk tugas ini. Mungkin kita merasa ada orang lain yang lebih pantas melakukan panggilan Tuhan ini. Namun, seperti yang kita baca pada ayat di atas, Tuhan mengatakan, "Dialah yang menciptakan manusia dengan setiap talentanya. Dia tahu betul siapa yang Dia pilih. Dia yang akan mengajar dan memimpin orang-orang yang Dia pilih sehingga mampu melakukan tugasnya." Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tidak cocok untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih orang. Respon yang ketiga, "Ini aku, utuslah aku." Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, 'Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?' Maka sahutku, 'Ini aku, utuslah aku.'" Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan. Dan hal yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Ini aku, utuslah aku." Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang detail tugasnya. Dia tidak menanyakan resiko dari menjalankan tugas ini. Dia tidak menanyakan apa yang akan dia dapat jika dia dapat menyelesaikan tugas ini. Dia juga tidak menanyakan berapa lama tugas ini akan berlangsung. Yang dia tahu hanyalah satu, Tuhan telah memanggilnya, dan dia melakukan apapun untuk panggilan itu. Dia tidak peduli seberapa besar resikonya. Dia tidak peduli apa keuntungan yang dia dapat dari melakukannya. Dan dia tidak peduli berapa lama dia harus melakukannya. Bagaimana caranya kita dapat memberikan jawaban seperti Nabi Yesaya ketika Tuhan memberikan sebuah panggilan di dalam kehidupan kita? Jawabannya hanya satu, yaitu jika kita dekat dengan Tuhan dan mengenal betapa besar kasih karunia-Nya atas hidup kita. Bapak Ibu, sebelum ayat Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8 di atas, pada Yesaya pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 7 mengatakan, "Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, 'Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.'" Ketika Nabi Yesaya menyadari betapa berdosanya dirinya, dan ketika dia juga menyadari betapa luar biasa kasih karunia Tuhan yang dia telah terima, yaitu Tuhan telah menebus dosa-dosanya, dia tidak memiliki jawaban lain selain mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Kunci untuk mampu mengatakan iya pada panggilan Tuhan adalah dengan memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengannya, kita pasti akan lebih mengenal betapa besar kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan mendorong kita untuk mengatakan ya pada panggilan-panggilan mulia-Nya. Ketika Tuhan memanggil, ada dua tipe orang. Tipe yang pertama, ada orang yang mengatakan, "Aduh, Tuhan memberikan sebuah panggilan. Sekarang aku harus melakukan tugas yang Dia berikan." Tipe orang kedua adalah, ada juga orang yang mengatakan, "Wah, Tuhan memberikan sebuah panggilan. Sekarang aku akan melakukan tugas yang Dia berikan." Dari tipe kedua orang ini, ada perbedaan yang sangat jelas bisa kita lihat.
Yang pertama, tipe orang pertama mengatakan, aduh, dia mengeluh kepada suatu panggilan yang diberikan terhadap dirinya. Tapi tipe orang yang kedua, dia mengatakan, wah, ini adalah menandakan orang tersebut sangat bersemangat. Orang ini sangat antusias dengan panggilan yang diberikan kepada dirinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang yang mengeluh waktu kita mendengar ada panggilan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita adalah orang yang bersemangat waktu kita mendengar ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan dari Tuhan sesungguhnya bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah kehormatan. Masa kita tidak merasa terhormat, dipanggil untuk melakukan pekerjaan mulia oleh Raja di atas segala raja? Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan sekarang Dia memanggil kita untuk menjadi pekerjanya dalam menyelamatkan dan membebaskan orang-orang lain yang belum mengenalnya. Apakah kita akan berkata ya pada panggilan ini? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Matius pasal 9 ayat yang ke-37 sampai ke-38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini bukanlah pernyataan yang Tuhan berikan hanya untuk seluruh murid-muridnya pada waktu itu saja, melainkan juga kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita agar kita berdoa kepada Tuhan, agar Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu. Pertanyaannya adalah, apakah tuaian yang Tuhan Yesus maksud? Ya, benar. Jawabannya adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, jika kita berdoa kepada Tuhan agar mengirimkan seorang pekerja untuk menuai, siapakah pekerjaan yang akan Dia kirimkan tersebut? Ya, jawabannya adalah dirimu. Kamulah pekerja yang akan Dia kirim untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya. Jika kita melihat dalam amanat agung Tuhan Yesus yang dituliskan dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia agak lemah dalam menyatakan maksud asli dari ayat ini. Kata perintah pergilah memberi kesan bahwa untuk dapat menjalankan amanat agung ini, seseorang harus meninggalkan rumahnya, pekerjaannya, atau kondisinya sekarang menjadi seorang misionaris atau full-timer. Padahal kata asli yang dipakai untuk pergilah dalam bahasa Yunaninya adalah portentes, yang adalah dalam bentuk aorist participle dan lebih tepatnya diartikan sebagai as the way you go, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke tempat kemana saja kamu pergi, atau di mana saja kamu berada. Ini berarti amanat agung dimaksudkan untuk dijalankan dalam konteks di mana kita sekarang hidup dan berada. Mungkin di tengah-tengah kampus kita, mungkin di tengah kantor, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan negara. Dengan kata lain, amanat agung ini adalah bagian bagi setiap orang yang percaya dalam kesehariannya. Walaupun Tuhan bisa saja secara khusus memanggil seseorang yang percaya untuk bekerja, melakukan secara sepenuh waktu, atau sebagian lagi keluar untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat terpencil yang Ia kendaki. Tempat kita sehari-hari bisa di tengah rimba pedalaman, ataupun dalam riuh rendah pusat perbelanjaan, atau dalam kesibukan kerja kita di kantor dan di ruang kuliah di kampus kita. Memang tidak mudah untuk kita menjadi seorang pekerja di ladang Tuhan. Ada banyak tantangan dan serangan khususnya dari si iblis yang tidak mau kita menjadi pekerja yang sungguh-sungguh di ladang Tuhan. Dengan berbagai cara, iblis akan melakukan untuk membuat kita jatuh dan akhirnya mundur dari pekerjaan Tuhan.
Terkadang iblis melakukan hal-hal bukan saja dengan yang menyakitkan atau penderitaan, tetapi juga kadang iblis membuat kenyamanan bagi kita. Hal yang sering kali kita tidak sadari adalah saat kita hidup dalam zona nyaman kita, di mana kehidupan pribadi kita yang diberkati, kehidupan keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, usaha yang lancar, memiliki teman yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Sehingga kita enggan untuk mengambil resiko untuk melakukan pekerjaan di ladang Tuhan. Makanya respon kita adalah atas panggilan Tuhan tersebut adalah respon yang pertama. Ini aku tidak mau. Atau mungkin respon yang kedua, ini aku, utuslah orang lain. Kita tidak mau mengambil resiko dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terlalu nyaman dengan kehidupan yang kita alami saat-saat ini. Sehingga kita berpikir bahwa panggilan Tuhan adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Panggilan Tuhan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Buat apa saya keluar dari zona nyaman saya? Kalau saya hari ini hidup begitu nyaman dan begitu enak. Firman Tuhan katakan waktu kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu pula secara otomatis kewarganegaraan kita berubah menjadi warga kerajaan sorga. Ini dituliskan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20a. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Oleh karena itu, kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, itu karena ada misi atau ada pekerjaan Tuhan yang harus masih kita kerjakan di dalam dunia ini. Jika saatnya Allah menyatakan bahwa segala sesuatu sudah selesai dan kita dipanggil untuk menghadap hadirat-Nya dan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Pada saat saya mendampingi beberapa orang saat mengalami sakit yang kritis, mereka rata-rata berkata, jika Tuhan sembuhkan saya dari sakit saya ini, maka saya mau menyerahkan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Waktunya sudah terlambat. Tuhan punya rencana yang lain terhadap orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadi apa respon kita terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah respon kita atau jawaban kita, ini aku tidak mau? Atau, ini aku, utuslah orang lain? Atau, respon kita, jawaban kita seperti Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Jika jawaban kita, ini aku, utuslah aku Tuhan, maka saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini telah menjadi pekerja-pekerja Tuhan, untuk bekerja di ladang Tuhan, menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tetap semangat dalam bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bekerjalah selama masih ada waktu dan kesempatan, karena akan ada saatnya di mana kita tidak bisa lagi bekerja di ladang Tuhan. Selamat bekerja, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di ladang Tuhan. Biarlah setiap kita boleh meresponi panggilan Allah, boleh meresponi panggilan Allah dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kepada kami Tuhan, bahwa saat ini ada panggilan Tuhan, yang Tuhan serukan kepada kami, untuk kami masuk ke dalam ladang tuaian Tuhan. Di mana ladang sudah begitu menguning Tuhan, tuaian sudah begitu banyak Tuhan, tapi pekerjanya sedikit. Hari ini Tuhan, kami boleh berkata terhadap panggilan untuk menjadi pekerja-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Pakai Tuhan seluruh hidupku Tuhan, untuk menjadi pelayan, menjadi pekerja-pekerja-Mu, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dapat berjalan dalam kehidupan dalam dunia ini. Yang sesungguhnya kehidupan kami bukanlah dalam dunia ini Tuhan. Karena kehidupan kami dalam dunia ini adalah kehidupan yang sementara, tetapi kehidupan kami yang kekal bersama denganmu di kerajaan sorga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Online service kali ini sudah selesai. Puji Tuhan, kita masih bisa melaksanakannya. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam proses ini. Biarlah Tuhan terus memakai kita semua menjadi alat dalam tangannya. Kiranya juga berkat damai, sejahtera, dan sukacita menaungi kita semua yang ikut terlibat di dalam acara online ini dan bahkan mengikutinya dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di acara online berikutnya. GKPY, ini rumah kita. Amin. Sebagai penutup, mari saya mau ajak umat Tuhan yang mengikuti acara ini, kita mau berdoa bersama. Bapa di surga, kami datang padamu, kami mengucap syukur buat segala berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh bisa mengikuti acara demi acara, ibadah demi ibadah, khususnya ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya terus kami boleh mempunyai kemampuan untuk dapat setia di dalam melanjutkan hidup kami, dalam pimpinan dan karya-Mu yang agung di dalam kami. Untuk kami bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Untuk bisa kami memberi dampak bagi dunia ini. Untuk kami bisa memberikan sesuatu yang istimewa pada saat kami meninggalkannya. Sehingga masyarakat di sekitar kami, lingkungan di sekitar kami, negeri yang ada yang kami kasihi, Indonesia, bisa berdampak karena keberadaan kami. Kiranya Tuhan tolong, nama-Mu dibesarkan dan nama-Mu dimuliakan. Karena itu Bapa, hamba mohon kemurahan-Mu memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang mengikuti acara ini. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita menaungi kita sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.